Halo, selamat siang pemirsa. Sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda dalam acara Breaking News bersama Shenda Kristi. Inilah berita selengkapnya. Pemadaman listrik terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akibat banjir melanda pada Rabu 12 Februari 2025. Manajer ULP Maros menyebutkan bahwa 78 gardu listrik terendam banjir dan terpaksa dipadamkan. Pemadaman listrik terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akibat banjir melanda pada Rabu 12 Februari 2025. Manajer teknik ULP Maros, Admiral Iman, menyebutkan bahwa 78 gardu listrik terendam banjir dan terpaksa dipadamkan. Ia menambahkan ada 78 gardu yang dipadamkan dari total 200 gardu yang tersedia. Akibat pemadaman ini, sebanyak 6.924 pelanggan terdampak. Sebelumnya, banjir di Kabupaten Maros semakin parah pada Selasa 11 Februari 2025, tepatnya di depan kantor Bupati Maros, terendam hingga di atas lutut orang dewasa. Arus lalu lintas di lokasi ini pun terhenti total, bahkan kemacetan dilaporkan mencapai batas Kota Makassar. Bupati Maros Khaidir Syam memantau langsung kondisi banjir di ibu kota kabupaten. Ia mengungkapkan seluruh kecamatan di Maros sudah terendam banjir. Ia juga menambahkan bahwa kondisi kali ini lebih parah dibandingkan dengan banjir pada akhir tahun 2019 dan 2024. Khaidir juga mengungkapkan ketinggian air di beberapa daerah pesisir dan bantaran sungai seperti Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Lau sudah mencapai 2 meter. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan sosial untuk masyarakat tak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bansos untuk masyarakat tak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul menjelaskan penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana. Penambahan jumlah bansos masih mungkin dilakukan jika diperlukan sesuai arahan Presiden Prabowo. Namun saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerimaan bansos. Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini menjelaskan data penerimaan bansos akan terus diperbarui setiap 3 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran. Keputusan pemerintahan dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar 306,69 triliun rupiah. Rinciannya 256,1 triliun rupiah dari belanja kementerian atau lembaga dan 50,59 triliun rupiah dari dana transfer ke daerah. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa anggaran BMKG dipangkas 50% buntut kebijakan efisiensi pemerintah. Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa anggaran BMKG dipangkas 50% buntut kebijakan efisiensi pemerintah. Menurut Hasan, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tujuannya untuk menghilangkan kegiatan yang tidak penting. Hasan mengibaratkan efisiensi yakni menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN, namun tidak mengurangi masa otot. Menurut Hasan, terdapat 4 kriteria yang tidak terkena efisiensi. Pertama, yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas, layanan publik, dan bantuan sosial. Sebelumnya, BMKG menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi anggaran. Besaran anggaran BMKG yang dipangkas pun tak main-main, yaitu sebesar 50,35% atau 1,403 triliun rupiah.
Anggaran BMKG yang tadinya 2,826 triliun kini dipotong menjadi 1,423 triliun rupiah sesuai surat Menteri Keuangan. BMKG pun mengajukan permohonan dispensasi anggaran pada Presiden RI Prabowo Subianto. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di breaking news pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada 2024 lalu yaitu Muzakir Manaf dan Fadlullah bakal dilantik dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh di gedung DPRA Banda Aceh pada Rabu 12 Februari. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada 2024 lalu yaitu Muzakir Manaf dan Fadlullah bakal dilantik dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh di gedung DPRA Banda Aceh pada Rabu 12 Februari. Dikutip di laman resmi DPRA, akan menggelar rapat paripurna tahun 2025 dengan agenda pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2025 sampai 2030 pada hari ini, Rabu 12 Februari. Muzakir dan Fadlullah diusung oleh koalisi besar di Pilkada Aceh 2024 lalu oleh Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan. Pasangan ini menang dengan memperoleh 1.492.846 suara atau sekitar 53,27%, mengungguli rivalnya Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi yang meraih 46,73% suara. Muzakir merupakan Ketua Umum Partai Aceh yang juga bekas Panglima GAM, sementara Fadlullah merupakan ex-komandan operasi GAM wilayah Kabupaten Pidie yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Aceh. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan berkunjung ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025. Apa agendanya? Berikut profilnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan berkunjung ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025. Apa saja agendanya? Berikut profilnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo akan menyambut kunjungan tersebut. Kunjungan ini memiliki agenda penting, termasuk pertemuan bilateral dan pelaksanaan perdana High Level Strategic Cooperation Council antara Indonesia dan Turki. HLSCC merupakan mekanisme kerjasama bilateral tertinggi yang langsung dipimpin oleh kepala negara. Menurut Roy, forum ini akan menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu penting yang menjadi perhatian bersama kedua negara. HLSCC pertama kali dideklarasi dalam KTT G20 di Bali pada 2022 sebagai forum bilateral tertinggi antara Indonesia dan Turki. Selain Indonesia, Turki juga memiliki forum kerjasama serupa dengan 21 negara lainnya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Syeda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.